Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah yang saya muliakan, mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan betapa penting kita tauhid ini untuk ngaji diri, ya, ngaji diri kita sebagai salah satu akidah kita perkuat, keimanan kita perkuat. Mudah-mudahan akidah dan iman kita selalu Allah berikan kekuatan kita sehingga kita tidak bisa tergoyah dengan apapun. Karena kalau salah satu perkara kita tergoyah berarti iman kita belum kuat. Kalau salah satu kita tergoyah berarti akidah kita belum kuat. Ya, pada masa musibah yang 2 tahun ini Allah berikan kepada kita, semua menjadi berubah. Tapi jangan iman kita berubah gara-gara corona. Insya Allah biarkan yang sudah-sudah, karena semua pun itu atas izin Allah semuanya. Kita tinggal hanya menanggapi, dan juga kita selalu tetap bersabar dan bertawakal. Jangan lupa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi mudah-mudahan kita sebagai jadikan orang-orang yang sabar terhadap musibah ini. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Ya. Masih berkaitan kita dengan rukun iman, ya. Rukun iman kemarin, yang kedua, sekarang kita rukun iman yang ketiga. Lah enteng aman Ustaz mengajinya rukun iman. Ya mau bagaimana ya? Anak kecil juga bisa, anak kita juga pintar ya. Ya kita kadang-kadang pintar ngomong, pintar bisa, tapi gimana sih iman secara mutlak dengan mempercayai. Nah, kalau diucapkan gampang-gampang, tapi untuk mengerjakan sulit-sulit, meyakinkan sulit-sulit. Ya. Sekalipun ini kecil perasaan, tapi kita jangan anggap remeh ini ya. Ini insya Allah sebagai memperkuat keimanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisuha antu'minu bi kitabihi. Jadi iman yang nomor ketiga adalah kita wajib mempercayai atas segala kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada para rasulnya. Ada berapakah kitab yang diturunkan
oleh Allah kepada para rasulnya. Ada 4. Wajib kita harus tahu. Yang pertama adalah kitab Zabur, Allah turunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi apa? Musa. Yang ketiga Injil, Allah turunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat adalah Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita membenarkan semua, wajib. Keberadaan inilah Allah turunkan kepada Rasulnya dengan benar-benar nyata, dan Allah sampaikan oleh para Rasul kepada umat-umatnya. Allah menurunkan kitab Zabur melalui malaikat ini disampaikan ke Nabi Daud. Dipelajari, diamalkan. Itu berarti salah satu kitabnya, imamnya beliau. Nabi Daud berjuang bertahun-tahun mengajak segala umatnya, membimbing pada umatnya yang dibaca kitab Taurat, mengajak iman, tapi tidak berhasil seperti Nabi Muhammad. Begitupun Nabi Isa membawa kitab Injil kepada umatnya. Hanya segelintir orang yang ikut iman pada Allah, tapi kebanyakan yang tidak iman. Begitu pula Nabi Musa pun membawa kitab seperti itu juga. Hanya separuh, bahkan tidak mencapai 50%. Ada ke bawah paling 25%. Tapi alhamdulillah wa syukurillah, ketika Al-Quran diturunkan ke alam dunia melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Muhammad SAW yang sekarang ini kita kaji, alhamdulillah hampir seluruh dunia beriman pada Allah SWT. Untuk itu kita sebagai umat Islam, akidahnya sama, imannya kita sama, kita memperbaiki Al-Quran ini, kajian-kajian yang lebih mendalam. Jadi hikmah daripada kita beriman pada Allah atas segala kitab Allah turunkan wajib. Karena kita punya keyakinan yang paling yakinnya ada Al-Quran adalah petunjuk imam kita semua ini, sebagai pedoman hidup buat kita semua. Itu sudah tercakup di dalam Al-Quran semua. Mencakup ke seluruh umat-umat, baik itu umat Nabi Musa, Nabi Isa, itu sudah tercantum dalam Al-Quran semuanya. Tinggal kita mengamalkan. Bagaimana kita untuk mengamalkan secara sah untuk kita mengamalkan Al-Quran. Karena ini salah satu pedoman hidup buat kita, bekal hidup buat kita. Semua Islam itu diatur dengan segala-gala dengan secara syar'i. Adapun dalil dan hadisnya, dalilnya dalam Al-Quran untuk membuktikan. Salah satu ini perintah, dalilnya ada. Salah satu dari sunnah, sunnahnya ada. Al-Quran pun berkaitan dengan sesuatu yang Allah turunkan ke alam dunia. Al-Quran pun tertulis dengan sejarah, tapi sejarah tidak tertulis dalam Al-Quran, tapi Al-Quran menerangkan sejarah. Gitu ya, dalam Isra wal Mi'raj. Ya, perlu penting kita mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan perlu kita untuk mengamalkan apa yang sudah diturunkan dan sekarang sudah diperkembangkan di muka bumi ini. Di antaranya adalah kita mengenal Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an itu salah satu di dalam surat Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterangkan dengan ketakwaan kita karena hidayah awas sababiyah dan musabab dari Al-Quran turun adalah kita bisa takwa dengan Al-Quran. Didasari dengan iman kita, percaya kepada Allah, membenarkan bahwa Allah menurunkan kitab yang empat ini.
Yang kita kaji adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah mengamalkan Al-Quran yang Karim. Salah satu Al-Quran yang kita baca itulah salah satu kalamullah. Jadi kita sama-sama belajar Al-Quran. Dan sampai tidak ada yang bisa Al-Quran. Kita belajar, tidak mengenal muda, tidak mengenal tua, silahkan Bapak ini alhamdulillah wa syukurillah di tempat kita ada yang mengajarin. Selagi masih ada yang mengajarin atau kitanya harus belajar. Itu belajar wajib. Yang wajibnya Allah merintahkan, enggak merintahkan bisanya. Yang diperintahkan itu belajarnya, menuntutnya. Sesudah kita usaha nuntut ilmu tidak bisa melulu. Ya susah sih usaha ngaji, memang susah. Tapi susah, jangan bilang kita susah walaupun susah tapi harus bisa. Gampang. Jangan kita meyakinkan kita susah, usaha dulu. Berjuang dulu. Bagaimana caranya supaya kita bisa baca Al-Qur'an. Dari mulai kita iqra enggak apa-apa. Orang tua juga iqra, walaupun punya cucu iqra enggak apa-apa, enggak masalah. Karena ketika ini akan dipertanyakan dalam kubur. Di akhirat nanti di hari kiamat menanyakan paling juga amalus sholat. Itu. Tapi dalam kubur, di dalam talqin kan dipertanyakan. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Man imamuka? Siapa imammu? Nah, kita nggak baca. Siapa imammu? Imam Samudra. Tapi kita salah jauh. Imam Samudra lagi yang jawab. Itulah. Jadi, ya. Perlu kita gimana? Kita tumpas. Di hari kiamat pun nanti kita tanyakan inna awalu banyak puluh mastabu ila qaul fi shalah wa amalu shalah di yaumal kiamat. Yang pertama kali akan ditanyakan di kiamat itu adalah amal sholat. Bukan amal istilahnya baca Quran. Itu di akhirat nanti pertanyaan kedua. Tapi pun kita dalam kubur kan ditanya juga. Ditanya. Karena pertanyaan itu salah satu adalah membuktikan bahwa kita iman kepada Allah. Karena dari mulai kita syahadat kepada Allah, menyaksikan dengan kenyataan itu Allah ada, dengan memastikan ada, makanya kita ucapkan asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi bahwa Allah itu ada. Tapi keberadaan Allah itu tidak tercapai dengan logika kita. Setiap Allah menciptakan yang gaib, yang tidak sampai akal kita mah terbatas, logika terbatas. Allah memberikan akal kita ada terbatas. Dan juga Allah menciptakan manusia berbagai macam akal, ada masing-masing kelebihan. Kalau hanya untuk kita mengikuti keesaan Allah, tidak nyampe kita. Hanya Rasulullah SAW yang bisa menyampaikan seperti itu. Malaikat yang makhluk yang mulia pun tidak bisa seperti beliau. Karena walaupun dia diciptakan yang paling suci dari nur cahaya. Dan cuma dia akalnya satu. Gak dikasih nafsu kagak. Jadi nggak doyan makan, nggak doyan minum dia mah. Kalau kata Allah ya malaikat tasbih aja dia mah, sampai sekarang baca tasbih sampai hari kiamat. Kalau Allah merintahkan sujud aja dia mah sampai hari kiamat juga. Di malaikat. Nah kalau manusia kalau ingin mencapai ke sesuatu keesaan Allah, memikirkan keesaan Allah, memikirkan zat Allah, mungkin la takuri ila bil abd.